Bismillahirrahmanirrahim. Saya kedatangan tamu YouTuber Lutfi Info dari Malang. Beliau dari semalam naik motor dari Malang, hujan-hujan, masya Allah. Tadi malam saya ke sana, orangnya sudah tidur. Kemudian dikirim diantar makan juga sudah tidur, capean mungkin. Kita datangi yuk ke kamar pribadi saya. Yuk. Mana temennya? Ini bagian. Assalamualaikum, masya Allah. Lutfi. Tadi malam saya kesini sudah tidur. Di gedor-gedor juga sudah tidur. Masya Allah. Bangun jam 1 semalam. Iya. Sama sendirian jadi ini. Sendiri, Bos. Hari. Ini sahabat dari Malang, Lutfi Info. Ini orangnya. Gimana kendala? Ada kendala di jalan? Alhamdulillah lancar, Bos. Enggak ada kendala. Udah Habib Soleh? Belum. Oh, langsung sini. Langsung sini. Makanya terus ini hujan Dari Lumajang hujan hujan sampai sini. Masya Allah, luar biasa. Dari Malang naik motor sendirian. Ini resikonya kalau jomblo. Loh, belum nikah masih? Alhamdulillah masih belum, Bos. Oh, kok malah alhamdulillah? Tapi Allah masih sayang kan. Oh gitu ya. Biar sayangnya ndak diduakan gitu ya. Ini ada semutnya ini. Nyari sambil lalu dah. Mana ini rokok ndak ada kopinya? Minta ke Rarosil. Wes, Rarosil. Mintakan kopi Ron. Ini kita buat video. Salam-salam dulu Lutfi Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kali ini Lutfi Info silaturahim ke salah satu pondok pesantren pusat Al Jalil. Ini Al Jalil pusat. Al Jalil 2. Al Jalil 2. Tepatnya di daerah Jember, Gus. Jember. Ini kabupaten apa kota? Kabupaten. Kabupaten Jember. Ini beliau salah satu pengasuhnya yang sangat luar biasa, ya juga gurunya Lutfi juga. Gus Wahim, insyaallah teman-teman semua yang satu perjuangan mengenali sosok beliau. Dan beliau salah satu pemegang channel YouTube Benteng Akidah. Yang tetap revolusi akhlak. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Baik, sahabat, kalau Anda mau silaturahim, Masya Allah, terbuka untuk Anda. Ini rumah umat. Di sini tempatnya kita bersama-sama membangun satu frekuensi perjuangan untuk li'azil Islam dan Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Lutfi sudah bisa bersilaturahim ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info. YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam ta'zim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. Jadi kali ini Lutfi Info sudah berada di
daerah Kabupaten Jember, tepatnya di Pondok Pesantren Al Jalil Pusat. Alhamdulillah kali ini langsung bersama pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil, yaitu teman-teman satu perjuangan, satu resonansi, satu frekuensi dengan kita semua, khususnya untuk menegakkan agama Allah yang sesuai akan syariat Allah gitu. Tetap revolusi akhlak. Ini beliau adalah Gus Fahim yang memegang channel YouTube Benteng Akidah. Monggo Gus, disapa teman-teman Lutfinfo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Salam perjuangan, salam semangat terus di dalam meningkatkan kualitas kita, kehidupan kita, perjuangan kita, langkah kita untuk lebih baik, untuk agama dan bangsa insyaallah. Terima kasih kepada Mas Lutfi sudah berkunjung, sudah bersilaturahim, menyambung persaudaraan di sini. Kepada semua warga Indonesia khususnya subscribernya Mas Lutfi dalam channel Lutfi Info ya. Masya Allah, pantengin terus, jalan terus, bareng-bareng kita akan mengawal keadilan, kebenaran yang kita perjuangkan dan kita taruh di atas kepala kita. Dan kita sebagai pemuda tentunya adalah calon-calon penerus sebagai generasi yang diamanai oleh founding father kita, oleh guru-guru kita, oleh para pendiri bangsa ini, untuk bagaimana Indonesia kita jadikan sebagai tempat yang nyaman untuk anak-anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai negara yang berkeadilan, negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Mas Lutfi sudah berkunjung di sini. Kita bincang-bincang ya. Baru pertama kali datang ke pondok pesantrennya Gus Fahim ini. Masya Allah, Masya Allah. Gus, ini mau tanya Gus, pesan-pesan untuk langkah-langkah dalam perjuangan, khususnya yang sekarang kadang ada yang mengatakan bahwasanya kok mulai padam api-api perjuangan gitu kan. Apakah itu sudah masuk angin atau apa? Khususnya anak-anak muda gini Gus, bagaimana Gus? Yang perlu seorang tokoh atau yang dipanutkan gitu. Padahal kan, ini langsung dijawab langsung aja Gus dengan Gus Fahim. Baik. Kita hidup di dunia media sosial. Semua siapa berhak berkomentar gratis. Ya cuman bayar kuota aja gitu. Jadi mereka mempunyai anggapan seperti apapun ya wajar. Namun kalau kita mau sadar dan kita mau mau mengaca kepada adanya sunnatullah. Jadi orang berjuang itu tidak selamanya seterusnya ngegas terus, enggak. Naik motor aja meskipun kita tergesa-gesa, ya ada saatnya kita harus ngerem gitu. Contoh misalkan. Kenapa banyak penista agama kemudian tidak dilaporkan? Ya, itu bukan kita putus asa, bukan. Tapi kita juga mencari momen yang tepat dan juga kita mempertimbangkan. Misalkan kita lapor penista agama, Ade Arwando dilaporkan berkali-kali, kemudian si Abu Janda dilaporkan berkali-kali, dibiarin seperti itu, sampai sekarang tidak ada apa-apa. Terus apakah kita punya tenaga, punya pikiran mau dihabisin buat ngelaporin itu terus? Kan enggak. Habis kita terbengkalai, sukses mereka dalam mengecoh. Tapi dianggap seperti benalu aja. Begitu aja, iya. Jadi sementara kita terus, yang pasti kita terus dengan strategi kita, tidak bisa dari sebelah kanan, sebelah kiri, dan seterusnya. Dan kita lihat tokoh-tokoh kita, misalkan dianggap, kok sekarang tidak sekeras dulu. Kita kepada nahi mungkar harus keras. Dengan cara tentu yang cantik. Begitu ya. Jadi perhatikan. Bukan keras artinya barbar, enggak. Artinya keras dalam artian tidak bisa ditawar terhadap kemungkaran. Namun caranya juga cantik. Maka itu salah satu jawabannya, kita tidak boleh
mundur sedikit pun, karena bagaimanapun kebatilan, orang-orang munafik, orang-orang yang suka dengan kemungkaran, artinya yang memusuhi kita, nah, itu tidak akan pernah diam. Mereka dengan cara apapun saja, dengan melalui kekuasaan, otomatis mereka mempunyai satu keleluasaan untuk memadamkan kebenaran. Jadi di dalam Al-Quran disampaikan, yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah. Jadi dalam Al-Quran begini, mereka berusaha dengan berbagai macam cara, kurang lebihnya ya, untuk memadamkan cahaya-cahaya dakwah, untuk memadamkan dakwah kepada Allah, ajakan kepada Allah, ajakan kepada kebenaran, ajakan kepada yang hak. Mereka, ini kata Allah dalam Al-Quran. Sampai akhirnya Allah tetap akan menjaga, akan memenangkan yang namanya sautul haq ini, kebenaran ini. Walau karihal kafirun, meskipun mereka pada akhirnya juga kecewa. Artinya apa? Kalau misalkan kita diam dengan berbagai alasan, orang tidak berjuang itu banyak alasannya. Dari pejuang-pejuang misalkan yang mundur, kemudian saya sekarang sibuk dakwah, saya sekarang sibuk pengajian, itu alasan yang ya dibenarkan gitu. Tidak ada alasan yang tidak dibenarkan. Namanya alasan ya masuk akal gitu. Kalau nggak masuk akal nggak mungkin dibuat alasan gitu ya. Ya, jadi pada kesimpulannya kita tidak diam, kita semuanya harus bergerak sebagai umat Islam. Apapun tantangannya, apapun yang ada di depan kita. Untuk pemuda-pemuda juga asah. Semua semangat kita dipertahankan, dijaga betul. Komunitas kita, tontonan kita juga dijaga. Mana tontonan yang mengajak kita untuk berjuang, mana tontonan-tontonan atau channel-channel yang mengajak kita untuk santai-santai. Karena bagaimanapun kamusnya, tidak ada orang santai itu sampai kepada cita-cita. Sederhananya adalah orang santai itu tidak akan sukses. Tidak akan pernah sukses. Dan orang yang sukses itu pasti nggak suka santai. Gitu loh. Maksudnya ya artinya ketika kita serius, ya sudah serius. Nah, apalagi ini adalah hal mulia, menegakkan kebenaran, ya fokus, serius. Jangan kalah serius dengan mereka yang ingin memadamkan kebenaran tadi. Itu sebagai salah satu jawaban bahwa ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita itu mempunyai satu basirah yang Allah berikan ke dalam hatinya untuk melihat, oh strategi ini yang bagus. Ulama kita ada yang keras, ada yang tegas, ada yang lembut, kemudian ada yang intinya slow. Itu adalah anugerah, itu adalah rahmat lil alamin untuk alam kita, untuk semua alam. Islam yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi sebagai rahmat. Nah, semua yang ada di sekitar kita dengan berbagai macam karakter, yang suka dengan tegas, nggak suka yang slow, ada. Ini silahkan. Yang slow, yang suka dengan yang slow, ya ada. Semuanya ada. Tapi semua tujuannya sama. Nah, maka tidak perlu kita menggeneralisir, misalkan, oh semuanya sekarang tidur. Enggak begitu. Jadi itu kurang lebihnya seperti itu, Mas Lutfi. Alhamdulillah, jadi seperti itu jawaban dari Gus Fahim. Insya Allah teman-teman pada tahu semua maksudnya dan intinya seperti ini teman-teman. Ibaratnya kita ini menjalankan syariah. Thariqat itu jalan. Jalan kita itu kan masing-masing, tapi tetap tujuannya kepada hakikat yang sama. Gitu. Untuk menghasilkan makrifat itu tergantung kita kepada Allah bagaimana gitu. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya yang dulu sempat berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan kemungkaran itu sekarang diam atau enggak tahu. Ingat, Allah tidak diam. Itu pesan yang sangat luar biasa. Allah tidak diam. Kalau sudah seperti itu, tunggu saja. Skenario Allah tuh bagaimana kita nggak tahu. Boleh kalian melakukan apapun, memframing apapun terhadap kita, maupun yang baik atau yang tidak, terserah, itu hak masing-masing.
Itu kesimpulan daripada Gus Fahim yang menyampaikannya, Gus ya. Jadi gini Gus, ada pertanyaan terakhir. Jadi pesan-pesan dan langkah-langkah perjuangan untuk Lutfi pribadi bagaimana Gus? Untuk anak-anak muda, teman-teman semua ini yang menonton channel YouTube Lutfi Info gini Gus. Dari apa yang sudah kita laksanakan, dari apa yang sudah kita temukan, dari kita yang sudah kita teliti, semua upaya dan semua langkah itu berawal atau tergantung dari moodnya, dari apa istilahnya, keinginan dan juga dari semangat. Bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita merawat semangat itu tadi. Jadi pesan kami, pesan saya, jaga lingkungan. Lingkungan itu adalah yang nomor satu. Jadi yang mempengaruhi kehidupan kita, pikiran kita, langkah kita, itu adalah lingkungan maksudnya. Kalau misalkan kita belum kuat dan belum bisa mewarnai lingkungan, maka kita jangan coba-coba ikut kepada lingkungan yang meskipun tidak negatif, paling tidak yang slow. Gambarannya begini deh. Misalkan kita suka lagu-lagu pop misalkan. Kemudian kita bergaul dengan lingkungan mereka yang suka dangdut. Kita lama-lama akan suka dangdut. Nah, jadi siapa yang menjadi teman kita? Maka ada istilah almar'u ala dini khalilih. Jadi orang itu akan sama dengan lingkungannya. Tergantung temannya siapa. Jadi kalau misalkan ada yang tanya dengan kita, ada tokoh ini, sekarang kok pernyataannya begini ya? Banyak. Tolong, gimana kira-kira ini? Padahal dulu kan lurus. Ada, ini fenomena. Dulu lurus, sekarang kok begini? Kalau saya menjawab, Mas Lutfi, langsung saya jawab dengan begini. Sekarang dia akrab dengan siapa? Jadi kurang lebihnya begitu. Dan hampir bisa dipastikan bahwa yang didekati atau yang akrab dengan orang tersebut adalah mereka dengan haluan yang mulai slow. Begitu. Jadi itu adalah salah satu kunci bagaimana kita terus berjuang. Kita manusia, Mas Lutfi. Jadi kita diberikan kemampuan oleh Allah terbatas. Hati kita, iman kita kadang naik, kadang turun. Jadi berhubung kita manusia, kita lemah, dan kita bukan robot. Ketika robot disetting semangat terus. Maka dengan cara apa kita bisa menjaga semangat itu supaya tetap berjuang? Itu jaga lingkungan. Dan semangat ini diberikan oleh oleh Allah kepada kita, tergantung kita yang mau menjaganya. Dan para ulama-ulama kita memotivasi kita untuk sampai kepada tujuan, apalagi tujuan-tujuan mulia, amar ma'ruf nahi mungkar, maka jaga yang namanya semangat. Seperti Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini di dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in. Itu sudah berkali-kali dari awal bab-babnya adalah al-iqdam, maju ke depan, berkembang, berbenah. Kemudian salah satu kuncinya adalah bagaimana beliau dalam kitabnya full menyemangati pemuda-pemuda. Saya ada ungkapan beliau yang favorit menurut saya. Jadi ketika beliau menasihati pemuda-pemuda bahwa di tangan kalianlah masa depan bangsa ini berada. Mau dibikin apa bangsa ini tergantung kalian. Jadi bahasa lengkapnya begini, bahwa wahai pemuda, inna fi yadikum amrul ummah wa fi iqdamikum hayatuha fanhadu nuhudar rawaya faqdimu iqdamal asadil basil wanhadu nuhudar rawaya tahta dhatis salasil tahya bikumul ummah. Artinya begini, wahai pemuda, bahwa di tangan kalian ini kehidupan bangsa. Wa fi iqdamikum hayatuha. Dan di dalam gerakan kalian, langkah kalian mau maju atau tidak, itu nasibnya bangsa. Maka faqdimu iqdamal asadil basil. Majulah, bergeraklah, larilah seperti macan yang sedang kelaparan. Gimana macan kelaparan? Nggak peduli badannya besar ya, banteng misalkan ya, banteng badannya besar, nggak peduli. Lagi dia lapar, meskipun dia punya
tanduk, nggak masalah, nggak peduli, karena dia lapar. Mau dia nyebur ke sungai pun untuk memburu mangsanya, melompat macan itu. Jadi saking laparnya. Jadi jadikan kita seolah-olah orang yang lapar untuk mendapatkan kemajuan bangsa ini, untuk kemakmuran bangsa ini. Itu. Wanhadu nuhudar rawaya tahta dhatis salasil. Dan bangkit pemuda, bangkit dengan semangat, dengan tanpa pertimbangan apapun saja, kalau mau bangkit, sebagaimana onta yang dikasih beban berat, bagaimanapun bangkit, tetap bangkit, meskipun terseok-seok. Itulah semangat yang harus kita tanamkan. Maka ketika itu dijalankan semuanya, kata Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, maka tahya bikumul ummah, maka umat ini, bangsa ini akan jaya dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ke depannya. Nah, ini kunci Mas Lutfi, dan ini adalah pegangan kita, prinsip kita. Bagaimana menjaga itu? Maka lingkungan tetap dijaga. Maka di channel Lutfi Info ini yang menyajikan informasi-informasi yang terus menyemangati kita, maka jangan ditinggalkan. Bantu sebarkan dan bantu komentari, like dan seterusnya sampai berkembang, sampai banyak umat mendapatkan manfaat dan mendapatkan faedah-faedahnya. Begitu saja mungkin Mas Lutfi. Jazakumullah. Alhamdulillah, subhanallah, apa yang disampaikan Gus Fahim itu adalah mutiara-mutiara laduni. Mutiara adalah suatu yang berharga laduni datangnya daripada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan teman-teman yang nonton, saudara-saudara kita yang nonton, yang pro maupun yang kontra. Kurang lebihnya saya minta maaf, Gus Fahim minta maaf, karena kita adalah hamba yang lemah, tidak luput dari kesalahan. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.